Johan ngapain sendirian di situ? Shh. Itu Johan. Johan itu. Sini bu. Itu tempat apa ya? Nah itu tuh Johan tuh. Gue dari tadi ngikutin Johan kan. Johan berhenti di sini. Di kayak tempat apa itu, kayak tempat tongkrongan gitu. Lah, Itu siapa yang datang? itu kayaknya yang kemarin deh. Itu temennya itu. Ya lihat, mereka bawa apaan yuk? Itu botol minuman itu serius. Ya Allah, itu ditonton gitu. Bu, Saya nggak nyangka suami saya peminum. Saya benar. Bu jangan. Bu tenang dulu deh, Bu. Mending kita lihat dulu. Selama ini aku nggak tahu kalau suami ibu suka minum. Saya tahu dia nggak pernah minum. Setahu saya. Emang Johan kalau pulang ke rumah itu nggak pernah kelihatan bau-bau alkohol gitu. Akhir-akhir ini kayak berubah semuanya. Bu, mereka, ibu. Bu, kondisinya mereka pasti lagi mabuk. Gak mungkin ibu nyamperin ke sana. Saya pengen ngomong sana. Bener kata Fatia, Bu. Kondisi mereka lagi mabuk. Nanti kalau kesana yang ada ibu malah kena marah. Nggak apa-apa, saya mau tegur dia. Bu, ibu pikirin dulu baik-baik. Bu, jangan Saya pengen bertindak. tahu, saya mau tegur dia. Jangan saya terus yang disalahin terus sama dia. Bu, tapi nggak gini caranya. Ini nggak nyelesain masalah. Jangan gegabah. Udah ibu percaya, Bu. Mereka itu dalam pengaruh alkohol. Kalau ibu datang ke sana yang ada malah kasar, Bu. Kita takut ibu kenapa-napa. Kalau takutnya malah suami ibu tuh kasar banget sama ibu, nanti main pukul atau gimana, kan mereka nggak sadar kalau pakai alkohol kan. Saya harus gimana, Mas? Gini aja deh, ibu kita tunggu aja. Yang penting kan ibu sekarang udah tahu kalau suami ibu kenapa. Pergi. Jangan dong yang pergi. Itu mau kemana? Gini ya, kalau misal Johan memang pergi, kita mending ikutin Johan aja. Oke, bener dia pergi sendiri yuk. Ayo, Bang. Ayo kita. Tadi mau bilang. Sana. Yuk buka. Ayo depan yuk. Nanti Johan mau kemana ya? Astagfirullahaladzim. Tadi bukannya dia lagi minum-minum kan? Sekarang dia nyetir motor, itu nggak bahaya apa ya? Kalau kayak gitu dia nggak akan jauh yuk, karena dia nggak pakai helm juga kan. Ya nggak tahu, Fat. Mungkin aja. Itu mau kemana dia? Dia kan lagi marah-marah. Belok kanan. Belok kanan, ikutin mas. Iya, itu nggak usah ambil dulu, kita liatin aja ya. Kita parkir aja dulu. Jangan sampai ketahuan. Mau kemana dia itu? Itu dia di warung. Tukang buah kok. Tukang buah. Itu Bang Gua, bener. Bentar. Hah? Itu siapa? Sama siapa, Johan? Kok dia sama cewek? Itu beli buah di situ maksudnya? Kayaknya sih gitu ya, soalnya dia lagi milih-milih gua terus nanya-nanya kayak gitu. Saya mau turun. Mbak. Bentar dulu. Iya, bentar dulu, Mbak. Bentar dulu. Bentar kita lihat. Tahu, Mbak, tolong. Bukan gini, Mbak, caranya. Mbak tenang dulu. Ntar dulu lagi terima telepon. Johan, iya. Johan, Marah-marah gitu tuh telepon. Dia nggak nerima telepon. Bentar. Dia turun ya. Kasih uang. ngasih uang? Serius, Mas Bas? Saya ngapain pegang? Mbak, bentar dulu. Bentar dulu, Mbak. Ini cabut tuh Johan itu. Oh iya, Johan sahabat bener ya. Bentar. Gue telepon Jerry. Oh, sorry ikutin Johan. Tadi kalau misalnya itu Jadi suruh ikutin. Halo, Jerry. Lu telepon. Halo, Jerry. Lu ikutin Johan ya?
Iya itu Johan di depan kita. Dia dari tempat gua. Ini, yuk. Ya. Ya lu ikutin sekarang ya. Ya. Ntar kabarin gua. Yuk kita samperin aja yuk. Yaudah. Ya Jer, lu kabarin gua ya. Ya siap Jer. Ayo. Semuanya. Apaan sih ini? Apaan sih dia? Tadi saya lihat kamu sama suami saya mesra-mesraan ya. Mbak tenang dulu, Mbak. Kamu siapa? Kamu tadi mesra-mesraan sama suami saya. Suami kamu aja kegatelan. Sini lu, apaan sih lu? Sini lu, Jangan kasar dulu, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Gua nggak biasa sama lu ya. Mbak, kita cuma pengen ngomong sebentar, Mbak. Mbak, kita cuma pengen ngomong sebentar. Mbak, Sini lah. Bagi gue ya. Mbak, tenang dulu, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Bikin malu gua aja lu bawa-bawa seperti ini. Lu udah ngerebut sama laki gua atau nggak? Mbak, gini deh, Mbak. Kita tanya baik-baik. Ini kan di sini Mbak Sudarti istrinya dari Mas Johan. Kita tadi ngelihat Mbak di sini sama Mas Johan beli buah, terus kayak deket banget. Mbak. Tenang dulu, Mbak, tenang dulu. Mbak. Mbak Sudarti. Nah, kita mau diusir dari sini, Mbak. Pelan-pelan aja. Mbak ada hubungan apa sama Johan, Mbak? Biar apa? Urusan saya, Bang. Astagfirullahaladzim. Lu nantang gue. Iya, lu apa dulu ya? Mbak, Emang lu siapa? Gua istri Johan. Hah? tenang. Mbak sebenarnya Mbak ada hubungan apa sih sama Johan? Ngomong, ada hubungan apa sama laki gua? Kalau gua pacaran sama Johan, makanya lu rawat diri lu. Biar si Johan tuh nggak ke cewek lain. Dasar. Rawat diri lu dong. Kalau kamu dijaga ya dasar perempuan. Makanya. Mbak, ini kan istrinya Johan, Mbak. Mbak, yang Dasar perempuan. Enggak. Lu yang lah, gua bininya. Wajar dong gua marah sama lu. Rawat lu, rawat badan lu. Selain tahu, kamu apa? Gimana John bisa sama lu seperti ini? Hah? Itu bukan Mbak yang sopan dong, Mbak. Ini kan istri sahnya Johan. Mbak nggak boleh ngomong kayak laki gitu. orang, tapi masih belakang tau gak? sama dia. Ingat ya, gua nggak ada urusan sama lu. Jelas. Mbak. Mbak, udah, Mbak. Marah-marah kamu. Ya Allah. Siapa sih perempuan tadi? Ini juga kan gak mau jelasin siapa-siapanya, kita udah nanya berkali-kali. Nggak, harusnya tadi tuh pakai strategi ngedeketin nanyanya, Mbak. Kan bisa kita ngaku sebagai temennya Johan, Mbak. Ini temennya siapa? Mbak malah langsung datang marah-marah sama dia. Jangan kepancing emosi kayak gini, Bang. Dia pergi makasih yang kembanya. Tapi saya nggak nyangka suami saya kayak begitu. Udah main judi, mabok-mabokan sama perempuan lagi. Ini kita tinggal nunggu informasi dari Jerry. Tadi Jerry yang ngejar si Johan. Kalau coba hubungin aja ya. Coba telepon Jerry deh. Lah, oh Jerry nelpon? Maaf, apa gue salah? Sorry. Halo, Jer? Bentar, gimana? Johan dipukulin? Di mana di sana? Di mana? Yaudah lu Sherlock aja, kita langsung ke sana. Yuk. Yaudah. Ini Mas Budi. Ya, Jer, kita ke sana, Jer. Lu Sherlock ya. Gimana yuk? Ini masih lurus ya. Masih jauh, Mas. Enggak, udah di jalan sini ini, sekitar sini. Di mana sih? Jadi tadi bilang dipukulin di pinggir jalan. Ada lihat ini nggak? Orang rame-rame, Mas Bas. Hanya itu deh. Nah itu iya bener. Oh iya tuh rame-rame. Itu Johan dipukulin. Ayo, Mas Bas. Bang, udah. Bang, udah.
bang, jangan kasar gini bang. Ini masalahnya apa? Bang. Apa-apa. Ini manusia aja yang bikin jelek gua. Jadi gimana? Gua juga kepengen tempat ini aman. Gua kalau ada yang macam-macam kayak gini pasti gua libat. Iya. Bentar, maksudnya apaan bang? Macam-macam gimana nih? Kenapa dipukul gini? Nih orang suka bawa kotak sembarang begini di atas metro. Ini bohongnya kalah-kalah. Astagfirullahaladzim. Ini toh uang buat dia, buat keluarganya dia. Ini bohong. Iya. Ya, bang, tenang dulu bang. Tapi jangan. Bang. Lu juga bang. Gua tahu permainan lu. Bang, tenang bang, udah bang. Udah bang, biar kita yang ngurus bang. Biar kita yang ngurus ya bang ya. Nanti kita bawa bang. Udah bang. Udah bang. Bang, udah pada bubar bang. Udah, biar kita yang ngurus bang. Gua juga pengen tempat ini aman. Kalau ada kayak di sini gua yang libas. Udah bang. Jer, tolong mat, diamanin Jer. Ini kebiasaan ini dia. Ya udah bang, ntar kita yang urus bang. Oke, langsung diurus ya. Iya. Selesaikan. Iya bang. Ya bang, kita jamin gak akan kayak gini lagi bang. Sih. Johan lu, jadi ini bohongan Johan. Lu selama ini kerja kayak begini. Kenapa sih bang? Jadi selama ini abang bohong. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini ngasih makan anak sama haram. Maaf. Gue nggak tahu. Kenapa selama ini nggak pernah mau jujur? Hah? Saya ini istri kamu. Udah. Dipecat. Gue dipecat. Kenapa? Ini duit kantor. Masya Allah. Ribut kantor. Astagfirullahaladzim. Mbak, sudah nih. Bener-bener keterlaluan. Udah mbak, ini belum cukup kayak begini. Bener-bener keterlaluan jadi suami tau gak? Gimana mas? Keterlaluan tau gak? Ya, lu sadar gak sih yang lo lakuin ini tuh dosa? Lu tuh nipu banyak orang dengan cara kayak gini, Johan. Untuk kita nanti dateng, kalau enggak lu habis. Udah lebih baik. Oh iya. Minta maaf. Itu tolong ya, warganya tadi datang lagi tuh, tolong di ini. Iya. Minta maaf ya. Alhamdulillah. Bikin malu Iya maaf. Maaf. Gue minta maaf. Janji nggak akan kayak gini lagi. Astagfirullahaladzim. Ternyata betul ya, selama ini Johan mencari rezeki dengan cara yang nggak halal. Dia menipu banyak orang dengan kedok donasi. Astagfirullahaladzim. Pelajaran yang bisa kita dapat di sini adalah ketika pekerjaan susah didapat, itu bukan alasan kita semua untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, kan? Apalagi sampai menipu orang-orang di sekitar kita. Astagfirullahaladzim. Karena rezeki yang seperti itu juga tidak akan berkah ke depannya. Malah menimbulkan masalah seperti Mas Johan ini. Betul sekali ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini ya. Kalau yang namanya rezeki yang tidak halal itu tidak akan membawa berkah apapun kepada kehidupan kita. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.